Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, netizen, subscriber, pemerhati, Padun Gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kelucingan, kesehatan, keselamatan, lahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Ini masih bulan puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan pemirsa yang seiman dengan kami diberi kelancaran semua dalam melaksanakan ibadah puasa wajib bulan Ramadan tahun 1443. Sebelum buat konten, bagi rekan-rekan kami yang sudah pernah datang ke Padun Gaul, ya dari Medan, dari Palembang, dari Jambi, dari Lampung, dari Kalimantan, mudah-mudahan semua diberi keselamatan dan diberi kepahaman tentang apa yang dilaksanakan di Padun Gaul ini. Tidak lupa juga kami salam-salam buat rekan-rekan yang di Singapura, yang di Korea, di Hong Kong, di Thailand, di Jerman, di Brunei Darussalam, di Filipina, dan di Nusantara secara umum. Mudah-mudahan tetap semangat dalam dari kehidupan ini. Pemirsa, bagi pemirsa yang mengikuti tentang sejarah Nusantara, di situ banyak sekali pusaka yang ada di Nusantara. Yang lalu telah kita buat konten mengenai Batu Merah Delima, kemudian Istanbul, dan yang terkenal Keris Nogo Sosro dan Keris Sabu Inten. Ternyata ada lagi yang sangat viral di Nusantara ini, yaitu pusaka yang sangat melegenda di waktu zaman kewalian, yaitu Kotang Onto Kusumo. Pemirsa, secara pribadi saya pun buta sama sekali namanya Kotang Onto Kusumo itu, bagaimana bentuknya dan bagaimana hal ehwalnya. Saya hanya mendengar cerita bahwa itu memang ada dan pernah sangat viral ketika zaman kewalian. Kali ini seperti biasa sering disampaikan oleh Mas Titis dan tim dari BGS ini, kita ini manusia hidup nyata di dunia manusia, juga berdampingan dengan makhluk gaib yang kemungkinan makhluk itu pun tahu hal ehwal dengan apa yang terjadi pada di dunia manusia ini. Untuk itu kali ini saya mudah-mudahan diizinkan untuk menghadirkan makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita tentang apa itu namanya Kotang Onto Kusumo. Kalau memang ada, mudah-mudahan bisa bercerita apa adanya. Kalau memang tidak ada, apa itu Kotang Onto Kusumo, mudah-mudahan tidak ada yang hadir ke sini. Pemirsa, mohon doanya mudah-mudahan lancar dari awal sampai akhir, dan insya Allah bisa kita ambil dan kita petik manfaatnya. Kali ini aku ditemani oleh mediator saya, Keintis. Ya, Keintis sampai glowing aja. Ceritanya ini cerita pribadi pemirsa ya. Alhamdulillah puasanya bisa full. Kayak dulu ya. Iya. Dulu sebelum ikut amaliah di sini, ya puasa kayak kendang itu, coba sama belakang aja. Ya maklum, semua proses. Begitu belajar bertobat, mendekatkan diri pada Allah, akhirnya hampir 2 tahun ini alhamdulillah diberi kemudahan dan kemampuan untuk beribadah sebagai umat Islam. Gitu ya. Iya. Dulu berat sekali ya. Sangat mau sholat berat, iya. Mau ibadah yang berat, puasa berat. Nah, itu bukti nyata dan bukan hanya dialami Mas Titis saja, gitu kan. Kita manusia, mohon maaf apabila umat Islam otomatis kena kewajiban melaksanakan rukun Islam yang ada 5 itu. Nah, sementara ini di kita hanya pertama baca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa bulan Ramadan, dan keempat zakat fitrah. Insya Allah diberi kemampuan. Untuk yang kelima, ya menunggu kalau memang Allah mengizinkan. Gitu Mas Intis ya? Yeah. Semangat ya? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima Mas ya? Yeah. Saya tahu pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, kalau memang ada
makhluk gaib yang diizinkan untuk bercerita mengenai apa itu Kotang Ontokusumo, aku mohon dihadirkan dan dimasukkan ke dalam chat mediator ini. Kalau memang tidak ada ya Allah, aku mohon tidak usah ada yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Gaib yang diizinkan untuk bercerita mengenai Kotang Ontokusumo, aku mohon sudi hadir ke sini dan masuk mediator ini. Yang hadir dan masuk betul yang asli, penyusup yang menyerupai otomatis dirantai dan tidak masuk mediator ini. Jadi yang masuk betul yang asli. Aku mohon hadir. Hadir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin yang hadir makhluk yang diizinkan bercerita soal Kotang Ontokusumo. Kok kamu yang hadir? Ya memang saya yang diizinkan dan juga yang diperintahkan untuk hadir di sini. Kalau bohong berapun lapisamu dari iblis terbelah semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya kurang sopan ya. Sampai tahu sendiri kan bahwa gue banyak penipuan. Benar. Jin kecil pun bisa mengaku sebagai wali ini, sebagai ini. Paham ya? Jadi walaupun ini hanya konten YouTube untuk hiburan, alangkah baiknya kalau penyampaian informasi yang betul dan asli apa adanya. Mohon maaf, sama golongan apa? Saya dari golongan jin. Golongan jin. Golongan jin. Dari cara masuk Anda tadi sudah assalamualaikum, berarti sudah jin Islam. Benar sekali. Coba biar kita lebih akrab, saya manggil sampean apa ini? Panggil saja Mas. Mas, namanya? Nama saya Joko. Mas Joko. Mas Joko. Saat dunia manusia berapa tahun umur sampean Mas Joko? Sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu, Mas Joko. Kalau Anda golongan jin, nah seperti biasa yang sering datang ke sini mesti kita suguhi. Anda mau apa? Diberikan saja yang memang saya inginkan sesuai kopi dan juga rokok saja. Oke, bismillah ya Allah. Saya minta apa yang disuka Mas Joko ini hadir, kun fayakun Allah. Silakan Mas. Di kopi dulu, selamat datang di panel gaul Mas Joko. Saya mohon izin untuk meminumnya. Ya, bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan merokok. Alhamdulillah. Sebelum saya bicara panjang lebar, kalau ada penyusup, Mas tolong bersihkan dulu, Mas. Iya. Ya. Terus sampai nggak diganggu nanti. Allah. Sudah, terima kasih. Dia bersih ya. Ya, nanti tidak perlu saya perintah, kalau ada Yusuf mau ganggu langsung dibersihkan langsung sendiri Mas ya. Iya. Karena Anda yang tahu daripada nanti salah informasi toh. Gini Mas Joko, melihat usia sampean 5.000 tahun yang lalu dan tadi masuk ke sini dengan pakai salam, berarti pertanda ada jin dan muslim kan gitu. Benar. Bagaimana proses keislaman sampean? Coba dari dulu bagaimana perkembangan sampean sehingga sekarang bisa masuk Islam. Kita dulu Mas Joko. Ya. Dulu sejak saya diciptakan 5.000 tahun yang lalu, saya sudah
sebenarnya itu sudah muslim, Hmm. mengikuti seseorang, salah satu kekasih Allah Hmm. yang berada di Nusantara ini, Hmm. yang sangat masyhur di kala itu. Hmm. Dan manusia itu dikenal dengan Raja Sulaiman alaihissalam, Alisa. Nabi Sulaiman alaihissalam. Terus. Dan dulu saya sudah dimuslimkan oleh beliau Hmm. dan dijadikan pasukan. Tetapi keislaman saya masih hanya keislaman di luar saja. Tetapi di dalam keimanan saya, itu saya ya masih menyimpang terkadang apa yang saya lakukan. Dan baru-baru saja, belum ada sekitar 8 atau 9 tahunan yang lalu, daripada golongan jin yang sudah pernah ikut beliau Nabi Sulaiman alaihissalam, itu semua ikut dimuslimkan oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana di alam gaib. Dan setelah itu baru daripada golongan-golongan lain, dari golongan penguasa-penguasa maupun yang lainnya, semuanya ikut dimuslimkan juga semuanya di kala itu. Dan alhamdulillah hingga sekarang saya sendiri masih ikut beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Gitu. Boleh tak ulangi bahwa sampai ini sudah ikut tadi Raja Sulaiman yang ketujuan namanya Batu Bondowoso itu ya? Benar. Batu Bondowoso waktu itu masih tauhid. Benar. Nah, masih tauhid, jadi ajaran Islamnya masih di luar saja, kulit saja begitu ya. Iya. Kemudian sekarang kurang lebih antara 8-7 tahun lalu bersama-samaan dengan jin-jin yang lain, penguasa-penguasa gunung juga itu. Benar. Ketemu diislamkan secara lahir batin oleh beliau yang bergelar Sang Hyang Nirwana itu. Iya. Ini ketika perbedaannya, ketika sampean masih ikut Raja Sulaiman alaihissalam tadi dengan Islam sekarang itu gimana perbedaannya? Bisa cerita sampean? Iya. Perbedaannya dulu di saat saya bersama Raja Sulaiman alaihissalam, saya hanya diislamkan saja. Tetapi untuk sekarang saya sudah lebih disempurnakan lagi keislaman saya, dari sisi syariat maupun hakikatnya. Dan juga semua penyempurnaan itu sangat berpengaruh kepada golongan kami, dan juga persifatan-persifatan golongan kami yang dulu didominasi persifatan golongan iblis, mulai pelan-pelan dibersihkan terus-menerus. Dan akhirnya golongan kami pun memiliki persifatan jin dan tidak memiliki persifatan dari golongan iblis. Oh gitu. Terus melihat penyempurnaan, jadi dulu ketika belum ketemu dengan beliau Sang Nirwana itu syariatmu mengikut syariat yang dulu. Nah, begitu ikut Sang Hyang Nurjaya, syariat macam apa syariatnya? Coba ceritakan. Untuk syariatnya, setelah saya diislamkan dan disempurnakan oleh beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana, syariatnya sendiri itu mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus? Dan juga daripada hakikatnya sendiri, itu mengikuti daripada beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Oh, jadi ada penyempurnaan antara syariat sama hakikat gitu ya. Kalau syariat itu jelas mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jelas syahadat, puasa, sholat itu. Iya. Seperti itu. Seperti alam manusia seperti ini. Iya. Itu syariatnya. Iya, itu syariat. Atau hakikatnya macam mana? Coba ceritakan. Hakikatnya seperti yang dilakukan daripada golongan manusia yang sudah mengikuti daripada ajaran beliau, entah itu yang ada di sini maupun daripada
murid-murid beliau maupun jamaah-jamaah beliau yang sudah tersebar di Nusantara ini. Semuanya Subhanallah. dari golongan kami pun sama yang kami laksanakan. Oh, sama. Jadi ini keterangan ini juga saya sering dengar daripada penguasa pusat gunung yang lalu. Ya, Benar. Mas Joko. Di sini ada pusat gunung Mbah Noto. Tanyai coba salah dulu sana. Bener nggak? Dia sedang melihat ke arah sini. Lah iya. Tertawa. Senyum kan? Ya, Mau kesini lagi dia kelihatannya. ya. Sering kesini dia gangguin kita. Sama seperti itu juga. Sama yang diamalkan di masjid sini. Ya. Allahu Akbar. Ya udah, yang mau belajar biar kesini nggak apa-apa kan gitu. Memang sama seperti itu ya. Ya tahapannya sama juga tahapannya. Ya. Oh, Allahu Akbar. Terus ini Mas Joko, itu proses keislaman sampean, ya kan? Terus maaf ini, saya ini kan tidak bisa melihat sampean, ya kan? Dan tidak tahu di mana sampean. Tadi sebelum ke sini, sampai tinggal di mana? Saya tinggal di sebuah tempat di daerah barat sana. Boleh sebutkan? Belum boleh. Belum boleh. Terus tadi baru ngapain? Saya ya selesai melakukan kegiatan saya, kewajiban saya beribadah dan juga melaksanakan amaliyah yang saya jalankan seperti kalian. Allahu Akbar. Terus prosesnya dari barat sana paling ujung ya, paling ujung ini. Sampai sini kan jauh. Tadi gimana itu prosesnya sampai sini? Coba ceritakan. Ada dari golongan saya yang memberikan kabar kepada saya. Oh. Bahwa ada kabar dan ada sebuah perintah kepada saya untuk hadir ke sini. Dan jarak yang jauh bagi saya sendiri itu tidak menghalangi dari golongan kami untuk datang dalam waktu yang sangat singkat. Oh, gitu ya. Jadi maksud saya kan bukan karena kemampuan saya begitu kan. Ya jelas itu kehendak Allah dan Allah bertekan malaikatnya untuk manggil ke sini gitu ya. Nah, itu pun juga Mas Joko biar nggak salah paham sama saya, ya kan? Saya insya Allah tidak salah paham. Gitu kan kami hanya memohon juga izin beliau. Dan kebetulan Mas Joko lah yang diizinkan hadir ke sini. Silakan minum dulu Mas Joko. Santai aja lah, senyum-senyum dikit gitu loh. Jangan sama-sama saya takut lari aku. Alhamdulillah. Tapi dari mana tuh Mas? Kopi paling enak dari sana. Alhamdulillah. Sebuah tempat Di mana? di atas. Sebelumnya belum pernah ya? Saya Sudah. sejak mengikuti beliau. Alhamdulillah. Enak di goib tuh ya, tinggal mohon pada Allah gitu ya, dikasih ya. Iya. Jadi manusia perlu juga kerja dulu, ada prosesnya. Ya karena manusia itu makhluk yang benar-benar nyata. Oh nyata gitu. Begini Mas, hal ikhwal tentang diri panjenengan, soal keislaman panjenengan dan dari bagaimana sampai sini sudah ada cerita. Saya tiba-tiba ingat di Nusantara ini kok banyak pusaka yang aneh-aneh dan kadang-kadang juga sampai barang-barang pusaka itu digunakan oleh iblis untuk menipu golongan manusia, kan banyak seperti itu. Benar sekali. Nah, mulai dari Meradi 5, Istanbul, terakhir kemarin Kris Sabu Inten yang sudah saya buat konten seperti ini. Sampai tahu kan buat konten ya, tahu ya, walaupun goib tahu lah, ya kan. Ya, Tiba-tiba saya tiba-tiba saya ingat adanya Kotang Ontokusumo. Nah, aku sendiri pun tidak pernah melihat dan tahu cerita Kotang Ontokusumo, cuma katanya orang yang ya sejarawan lah atau orang punya kemampuan lah, katanya itu sangat masyhur zaman kemalian dulu kan gitu. Tapi aku tidak mau percaya begitu saja. Kenyataannya Allah menciptakan golongan goib yang bisa bercerita tentang hal ihwal daripada yang dialami oleh manusia. Nah sekarang saya ingin tahu tentang Kotang Ontokusumo. Sebelum Mas Joko bercerita, Anda kok merasa tahu tentang Kotang Ontokusumo itu posisimu sebagai apa di Kotang itu? Saya sendiri dulu diberikan tugas untuk menjaga daripada
Kotang ataupun rompi Antokusumo itu sendiri. Oh, jadi kau penjaganya, bukan kodam? Sebenarnya itu sebuah barang Eh? ataupun pusaka. Iya, enggak, maksudnya kamu penjaga apa kodam daripada kotang rompi itu? Saya penjaga yang di luar. Penjaga yang luar ya. Jadi bukan dalam, bukan ya? Bukan. Oke, jadi kalau saya mau tahu soal cerita tentang rompi kotang Antokusumo itu, Mas Joko tahu ya? Tahu. Nah, nanti ceritakan yang boleh diceritakan silakan, kalau tidak boleh jangan diceritakan, ya. Mas Joko tahu batasnya kan? Tahu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang tolong Mas Joko ungkap dan ceritakan apa sebenarnya rompi kotang Antokusumo itu dari awal sampai saat ini itu bagaimana keadaannya. Minum dulu silakan. Ya. Sebenarnya itu begini. Ya. Rompi ataupun kotang Antokusumo sendiri itu memang ya sebuah pusaka, dan sebenarnya itu ya sebuah benda biasa, dan itu ada sejak zaman daripada Raja Sulaiman alaihissalam. Dan itu memang murni pemberian dari Allah sebagai anugerah, salah satu tanda dari Allah bahwa dulu di zaman Raja Sulaiman alaihissalam saat berada di Nusantara ini, rompi atau kotang Antokusumo itu hanya digunakan bukan untuk kesaktian ataupun yang lainnya, tetapi itu hanya sebagai sebuah pertanda bahwa seseorang yang memakai rompi atau kotang Antokusumo itu sendiri itu salah satu manusia pilihan Allah. Dan setelah wafatnya daripada Raja Sulaiman alaihissalam, atau yang dikenal di Nusantara ini Bandung Bondowoso, dari rompi atau kotang Antokusumo itu sendiri itu secara tiba-tiba dilenyapkan oleh golongan cahaya, digoibkan daripada barang yang nyatanya, dan akhirnya bisa sampai ke tangan daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dan dari baginda sendiri itu memang hanya ya menerima saja. Dan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sendiri itu mewariskan juga kepada seseorang manusia, dan manusia itu sudah sangat masyhur bahkan hingga sekarang. Dan manusia itu, untuk manusianya itu saya belum bisa menyebutkan namanya. Dan daripada manusia yang mendapatkan anugerah rompi Antokusumo itu, dia seseorang manusia yang dipilih Allah juga melalui jalurnya. Jadi tidak sembarang manusia. Dan juga seperti yang saya katakan, daripada rompi ataupun kotang Antokusumo sendiri itu hanya sebagai tanda bahwa manusia itu manusia pilihan Allah. Dan jika rompi itu dipakai seseorang manusia pilihan Allah itu, pastinya banyak dari golongan cahaya yang membantu daripada manusia itu. Dan juga daripada seseorang yang mendapatkan anugerah rompi Antokusumo itu, pasti diberikan tugas ataupun diberi sebuah amanat oleh Allah bahwa ia harus menjalankan perintah daripada Allah, mendakwahkan daripada
apa yang diperintahkan oleh Allah maupun Rasulnya. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Oh begitu. Jadi cukup gamblang itu sepenangkapan saya. Jadi rompi Ontokusumo itu anugerah dari Allah kepada Raja Sulaiman alaihissalam. Kalau di Nusantara dikenal sebagai Bandung Bondowoso. Nah, itu sebagai anugerah pertanda ya. Gitu. Terus tata cara tadi, rasa tadi itu dengan cara Rianto atau lelaku itu tidak mendapatkan itu? Bukan ya. Jadi nggak pakai tata cara apa namanya ritual macam-macam ya? Bukan sama sekali. Memang kehendak Allah ya? Ya. Kehendak Allah. Dan daripada yang saya sampaikan tadi, yang mendapat rompi Ontokusumo pasti akan mendapatkan sebuah amanah ataupun sebuah tanggung jawab atau tugas dari Allah yang harus dilaksanakan. Oke. Terus berikutnya setelah Raja Sulaiman alaihissalam wafat, itu disembunyikan oleh gaib golongan malaikat dan sampailah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke. Terus berikutnya setelah beliau juga wafat, terakhir diberikan kepada seseorang yang Anda belum berani menceritakan ya. Kenapa begitu? Karena daripada manusia itu banyak dari golongan manusia yang sering entah itu meramal atau meraba bahwa dia hidupnya diperkirakan oleh golongan manusia, dan itu menjadi salah satu fitnah besar bagi manusia itu. Oh gitu. Ini kalau boleh tak bayangkan ini? Benar. Oh benar. Terus ini, aku mau tahu sosok beliau itu merupakan, kalau bilang ya tidak ya, sosok beliau itu merupakan dari ini tidak? Sebenarnya. Bukan ya. Jadi kisah selama ini berarti itu tidak benar kalau begitu? Tidak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi selama ini banyak kisah-kisah yang dibuat oleh iblis ya. Benar. Sampai timbul tokoh ini, itu nggak benar nanti? Tidak benar. Oh alah. Terus kalau nggak salah beliau posisinya sekarang masih seperti ini? Masih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Jadi keberadaan rompi Ontokusumo itu sendiri pasti ada pada beliau kalau begitu? Untuk sekarang. Cerita silakan. Setelah beliau ditugaskan di tempat atau di bumi ini yang dalam, rompi Ontokusumo itu sendiri itu diberikan kepada yang mempunyai hak yang terakhir kalinya, yaitu kepada beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Benar, kalau rabaan saya sesuai seperti konten-konten saya dulu, Peti Merah Delima, Stambul, terus Kris Abu Inten, ini pun gaib. Anda yang cerita itu juga diberi hak yang terakhir kepada Sang Hyang Nur Cahya Nirwana begitu ya. Oke. Ini kalau kita bicara sama yang bergelar itu tadi, ya sudah kita sampaikan pada konten-konten yang dulu, tidak perlu kita bahas. Memang itu kan gelar di alam gaib, tapi bentuk manusianya kan ada gitu ya. Oke, silakan diminum dulu Mas. Kalau boleh ulangi lagi, silakan. Berarti sekarang ini daripada rompi Ontokusumo sudah ada pada beliau tadi itu. Benar. Allah. Tapi keadaannya kan sosok yang ini kan beliau masih bertugas. Oh, tapi bukan masanya ya kali ya. Iya. Nah, terus ini. Kalau saya kaitkan dengan pusaka-pusaka yang
ada hubungan dengan Rasul Sulaiman alaihissalam sampai sekarang itu sangat masyhur di Nusantara, dan terakhir jatuh kepada sosok yang bergelar Sang Hyang Nur Sanirwana. Termasuk tadi Mas Joko juga bercerita bahwa rompi Antokusuma pun sekarang sudah ada pada Sang Hyang Nur Sanirwana, begitu kan. Ke depan tadi Mas bilang Allah memberi anugerah, itu juga ada amanah yang harus diemban, kan begitu. Paham ya? Nah, sekarang begitu beliau menerima daripada rompi tadi itu, kira-kira apa tanggung jawab yang diberikan Allah kepada sosok beliau tadi? Bercerita, kalau boleh, kalau jangan, monggo silakan. Ya, saya akan menceritakan sebatas yang bisa diceritakan. Silakan. Okay. Dan daripada beliau yang mempunyai gelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana di alam gaib, nantinya di alam manusia pun beliau mendapatkan sebuah tugas tanggung jawab yang sangat besar untuk umat manusia. Dan beliau sendiri itu ya hanya melaksanakan daripada perintah Allah saja, dan tidak daripada terburu daripada nafsunya. Dan daripada itu beliau yang bergelar Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, nantinya jika tugas ataupun sebuah amanah yang besar itu sudah dilaksanakan dalam wujud nyata manusia, nantinya beliau akan mempunyai gelar yang lain. Oh, begitu. Gelar lain itu untuk saat ini belum bisa saya sebutkan. Oke, jadi begitu. Ya banyak pengalaman yang mengatakan seperti apa yang Mas Joko sampaikan tadi. Terus ini, apa hubungan daripada rompi Antokusuma untuk Nusantara ini, Mas Joko? Boleh cerita? Ya. Hubungan antara rompi Antokusuma dan Nusantara ini. Ya, sejatinya begini. Iya. Daripada pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini, sejatinya yang pernah kalian hadirkan ke sini, itu sudah jatuh ke tangan siapa yang benar-benar asli. Dan daripada pusaka-pusaka itu sebuah pertanda, dan juga memang itu salah satu daripada ya sebuah amanah dari Allah, bahwa beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana nantinya akan menjadi seseorang ya yang belum bisa saya sebutkan di Nusantara ini. Ya kalau intinya ya jelas Allah memberi anugerah pusaka-pusaka itu untuk Nusantara gitu ya. Adapun siapa nanti memikul, kalau kita jernih hatinya bisa nyambung lah ke kemana gitu kan. Benar sih. Santai dulu Mas Joko, saya tetap tegang, aku bingung kok tegang nanti ini ya. Karena sikap saya. Oh, sikap sampean. Aku mau celelekan soalnya, jangan marah ya. Tidak apa-apa. Tahu kan saya kan, sering lihat kan? Ya. Kamu juga sudah terkenal sebenarnya. Terkenal di mana? Dalam gaib. Masa aku masih hidup loh? Ya udah, wallahu alam ya. Ya? Iya. Oke. Ciri khasmu sendiri. Celekan gitu ya? Ya. Oke, gini Mas. Terus beliau ketika mendapatkan rompi Antokusuma itu dengan cara lelaku atau murni kehendak Allah tanpa lelaku, coba ceritakan Mas. Sebenarnya. Sebentar sampai. Iya silakan. Dari beliau itu semua, mereka sendiri itu tidak melaksanakan lelaku
entah itu atas nafsunya ataupun atas ya daripada sekelilingnya atau yang lainnya. Tetapi mereka mendapat anugerah itu memang murni dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan mereka semua memang manusia-manusia pilihan Allah semua. Karena tidak semua manusia bisa memikul daripada tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Dan juga daripada sebuah tanda-tanda itulah manusia yang akan mendapat daripada tanggung jawab itu. Oh, jadi beli-beli itu untuk mendapatkan pusaka itu bukan cara laku atau ritual tertentu, tapi sudah kehendak Allah gitu ya. Oke, ini kaitannya begini Mas, karena pada kenyataannya daripada pusaka-pusaka yang pernah tak buat konten, ternyata yang asli kan ada cuma satu aja. Mulai dari Madelima, Istanbul, terus keris Sabu Inten sampai sekarang rompi Ontokusumo yang asli cuma satu. Tapi kenyataannya di dunia manusia sekarang di Nusantara ini banyak, ya banyak, bahkan ada yang menemukan entah itu dengan cara ritual atau apa atau buat sendiri, kurang tahu. Khusus untuk rompi Ontokusumo ini, kalau Mas Joko boleh bercerita, silakan bercerita. Yang diberikan ada berapa, ya? Terus bagaimana itu mereka kok bisa menguasai barang yang seperti itu? Boleh cerita, silakan. Ya. Daripada pusaka-pusaka yang asli, salah satunya yang saya sebutkan atau yang kamu tanyakan dari rompi Ontokusumo sendiri yang asli itu hanya satu. Di muka bumi ini nih hanya satu. Yang perlu diingat, jika ada seseorang manusia di muka bumi ini mereka mengaku mempunyai yang asli ataupun mereka mendapatkan dari lelakunya, dari hasil-hasil dia mengamalkan sebuah keilmuannya, itu semuanya murni palsu, hanya duplikat saja. Dan itu semua yang membuat hanyalah daripada golongan iblis, murni dari golongan iblis. Entah itu dari golongan iblis yang menguasai jasad manusia hingga bisa membuat sebuah barang seperti seolah-olah terlihat nyata, karena saking kuatnya pengaruh iblis di dalam jasad manusia itu. Dan ada juga dari golongan iblis yang langsung membuat daripada rompi Ontokusumo yang gaib hingga bisa dimunculkan secara nyata. Itu pun ada. Dan bahkan ada juga daripada seorang manusia yang dia sendiri itu seolah-olah diarahkan ataupun dibimbing oleh seorang daripada waliullah. Dan itu semua hanyalah tipuan iblis belaka, murni iblis. Dan sejatinya rompi Ontokusumo yang asli itu hanya satu. Dan daripada manusia-manusia yang saya sebutkan tadi, itulah sejatinya manusia yang mendapatkan anugerah rompi Ontokusumo itu. Oh begitu. Jadi yang asli cuma satu, yang lainnya sudah tadi Mas ceritakan begitu keadaannya ya. Benar sekali. Saya sangat awam sekali bagaimana itu iblis yang goib kok bisa membuat rompi sehingga muncul bentuk nyata seperti ini. Benda kan yo sangat tak paham. Tapi ada seperti itu ya. Banyak. Ada dan bisa muncul, bisa dipegang oleh seseorang. Bisa. Oh, kayak apa caranya itu Mas? Dari golongan iblis. Itu mereka semua berkumpul, mengumpulkan semua pasukan, dan setelah itu mereka meminta bantuan daripada leluhur iblis, Ajajil. Dari Ajajil sendiri itu memberikan sebuah keilmuan
yang bisa dari golongan iblis itu membuat sesuatu dari yang gaib hingga berwujud nyata. Dan dari manusia-manusia yang mendapatkan rompi ontokusumo seperti itu, banyak dari golongan manusia yang sering melakukan lelaku maupun yang sering melakukan ritual-ritual di suatu tempat tertentu. Oh begitu. Dan dari keilmuannya semua itu sebenarnya yang membantu itu hanya golongan iblis, murni iblis. Oh gitu, ya. Oh gitu ceritane. Bisa tak ambil garis kesimpulan bahwa rompi ontokusumo yang asli ini anugerah dari Allah kepada orang yang dikehendaki ya, tanpa lewat laku atau ritual tertentu gitu ya. Memang sudah kehendak Allah bahwa diberinya rompi ini sebagai pertanda dia punya amanah khusus gitu ya. Kemudian apabila itu didapat dengan cara ritual tertentu berarti itu tidak benar gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ngomong sampai lo, mau mulai lo mas. Kalau aku salah disalahkan. Ya nanti jika kamu salah. Oke, aku ini bodoh, yang pelupa gitu. Senyum dikit apa sih? Oh, aku lari nanti kok dimarahin terus. Sangar banget. Tidak marah saya. Cuma senyum sedikit itu manis ya. Ya perawakan saya agak emosional. Agak emosional? Kok bisa begitu? Ya karena dari amanah menjaga rompi ontokusumo sendiri. Allah. Itu amanah yang sangat besar. Sampai sekarang masih jaga terus sampean? Ya, itu sekarang. Saya diperintahkan. Seperti yang saya sebutkan. Saya diperintahkan untuk melakukan ibadah sesuai syariat maupun hakikat. Tetapi saya masih memantau dari luar. Oh begitu, karena udah pada beliau ya benar gitu ya. Oke, ini kembali kisah tadi mas mengenai rompi ontokusumo, terlepas dari Raja Sulaiman alaihissalam jatuh ke baginda Rasulullah, kemudian sampai ke tokoh tertentu yang mas sendiri belum boleh cerita. Kalau bayangkan tadi sebagai ini ya. Nah, itu sekarang ini banyak orang yang tahu bercerita bahwa dari Rasulullah ke sini. Itu dari mana sebenarnya mereka tahu? Dari golongan iblis. Oh, kok bisa begitu? Dari golongan iblis yang membantu mereka. Dan mereka sendiri itu tidak menyadari bahwa dari golongan iblis. Memang dari golongan iblis itu bisa memberikan informasi yang sama. Dan informasi itu kadangkala pun ada kebenarannya. Oh begitu. Dan tetapi jika informasi dari golongan iblis itu dipercaya dan semakin kuat, maka mereka bisa dipastikan akan terkena dampak yang sangat fatal atau berbahaya. Iya. Ya seperti buat konten paling minta upah lah itu ya. Menawan rusukmanya itu ya. Jadi kebenaran cerita tentang perjalanan rompi ontokusumo yang sampai tak dengar tadi itu berarti dari itu orang lain tahu ya? Oke, padahal belum berani cerita kan? Mereka tahu dengan cara gimana tuh? Dia seperti ini atau cuma bertapa dapat wangsit gitu? Sebenarnya mereka semua melakukan lelaku sudah sangat panjang sekali. Sudah sangat lama. Hingga daripada mereka semua itu sudah mempunyai suatu keilmuan yang sangat tinggi. Dari keilmuannya itu mereka sendiri menganggap bahwa mereka sudah mumpuni, bisa mendapatkan segala macam informasi. Dan juga mereka sendiri itu meyakini informasinya dari keilmuannya sendiri itu kebenaran yang sangat mutlak. Oh begitu, dan itu ada efek negatifnya ya? Pasti. Walaupun itu benar jalurnya, benar ceritanya, tapi kadang-kadang kan akhirnya timbul rasa takjub ya kan? Bahwa rompi itu ampuh, dipegang orang ini, makanya kita buru kan dapat gitu kan? Karena dari golongan iblis membantu mereka semua menjalankan lelaku hingga mereka semua sendiri kan ya. merasa mendapatkan anugerah rompi ontokusumo,
Dan dari rompi Ontokusuma yang mereka dapatkan dari hasil lakunya, itu ya sesuai apa yang kamu katakan. Mereka sendiri sangat ampuh, tidak mempan dibacok, sangat kebal senjata, dan juga mereka semua ya sangat sakti sekali. Tapi jika mereka mengetahui yang sejatinya, rompi Ontokusuma yang mereka dapatkan itu ya dari golongan iblis. Oh, astagfirullahaladzim. Dan itu sangat fatal bagi manusia itu. Iya. Terus ini, Mas, mengenai rentang waktu dari baginda Rasulullah SAW sampai sekarang nyampe pada tokoh yang tadi Mas rahasiakan. Kalau aku boleh berpikir seperti ini ya, begitu ya. Iya. Nah, dan tadi Mas mengatakan bahwa cerita selama ini tentang tokoh itu dari ini, itu benar nggak itu ceritanya itu? Tidak. Ya ini kan juga pembela dari iblis kan? Benar. Nah, kalau boleh aku tanya, silakan. Sebenarnya itu beliau itu sudah hidup zaman siapa? Sebenarnya. Secara jasad loh. Secara jasad manusia itu ya sudah ada. Sejak daripada Nusantara ini belum ada kerajaan, hanya dewasa itu ada suatu kerajaan yang sangat masyhur, sangat agung. Setelah kerajaan Raja Sulaiman alaihissalam, yaitu kerajaan daripada Malwapati. Astagfirullahaladzim. Sudah ada. Subhanallah. Oke. Iya. Saya paham tadinya ke sana. Cuma sekarang ini beliau pakai gelar itu gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ini kan di luar, kalau karena nggak ada butuh otentik, makanya jarang orang bisa bercerita. Tapi selama ini ada nggak dari golongan iblis yang membisikkan itu pada orang lain? Yang tadi belum ada berani cerita? Dari golongan iblis, mereka tidak membelokkan dari yang itu. Mereka hanya membelokkan daripada sejarah Nusantara yang ada di kerajaan Majapahitnya saja. Oh, dari itu mereka gak berani membelokkan ya? Ya. Jadi kalau aku boleh tahu bahwa sosok ini, ya tahu kan, itu merupakan beliau tadi itu. Dan sekarang masih bertugas. Allahu Akbar. Jadi mulai dari ini sampai sekarang belum wafat. Ya benar kalau ngomong. Belum. Dah, terima kasih kalau begitu, wallahu alam. Dan kasih sebut karena itu kan persoalan tentang waktu ya. Tentang waktu, dan memang ada rahasia-rahasia ilahi yang tidak perlu diungkapkan gitu. Cuma yang jelas kali ini saya buat konten tentang rompi Ontokusuma itu benar adanya, dan itu merupakan anugerah dari Allah kepada hambanya atau sosok-sosok yang dimuliakan oleh Allah dan diberi anugerah untuk amanah gitu ya. Nah, karena sementara lingkup Nusantara, ya kita bicara Nusantara dulu aja kan gitu. Untuk nantinya terserah wallahu alam gitu Mas. Terus sekarang ini juga banyak yang tadi Mas duplikat atau palsu, seperti itu posisinya, ya kan? Semua untuk Nusantara. Jadi kalau begitu, kalau Anda boleh menyinggung sedikit Mas, kok Nusantara ini sangat mohon maaf ya, adanya beragam ini dan itu semua dari Allah untuk Nusantara. Adakah hal khusus yang bisa Anda ceritakan? Sebenarnya bumi Nusantara ini itu memang salah satu ya daripada bumi yang diridhoi oleh Allah sejak dahulu kala. Allahu Akbar. Iya, terus. Dan salah satu daripada bumi yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus. Karena dari Nusantara inilah nantinya daripada keturunan Rasulullah
yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah lahir dari sini hingga besar dan hingga suatu saat akan menjadi seorang pemimpin. Dan bumi Nusantara ini dulu sudah disebutkan oleh Rasulullah sendiri. Subhanallah. Itu udah berarti buka ya cerita ini ya, sudah ya. Nah, ada nggak dapat hukuman yang ngomong seperti ini ya? Tidak. Bisa boleh ya? Sudah. Nusantara sampai benderanya pun merah putih itu juga Rasulullah sudah menyebutkan gitu ya. Benar. Oke, terima kasih. Aku tidak mau panjang lebar masalah ini. Takut kalau saya salah jerumus, paham ya, Mas ya? Nah, Anda pun juga boleh bercerita mana yang boleh kamu ceritakan, yang tidak jangan diceritakan. Seperti prosesnya, ternyata Nusantara ini adalah betul negeri yang diridhoi oleh Allah. Ini tak tarik ke sejarah masa lampau, ternyata Nabi Nuh alaihissalam pun ketika membuat bahtera itu pun di Nusantara. Betul begitu ya? Bahkan kalau aku boleh bilang, dengan adanya banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam dan hancurnya Atlantis, sementara manusia yang hidup adalah manusia yang ada di bahtera Nabi Nuh alaihissalam, dan itu manusia Nusantara, betul? Jadi kalau begitu di dunia ini sekarang ini juga orang Nusantara begitu ya? Iya. Iya, aku salah jelakan aku. Karena memang seperti itu kejadian. Oh iya. Dan jika daripada bahtera Nabi Nuh alaihissalam itu tidak seperti itu, dari bumi Nusantara ini, dari golongan leluhur manusia yang pertama kali diciptakan, itu kan ya, beliau juga kan ya, berada di Nusantara. Subhanallah walhamdulillah. Berarti dari Nusantara sini beliau. Oke. Nanti akan buat konten lagi. Saya belum paham soal itu. Sementara kita bicara kembali ke Rompi Ontokusumo. Begitu Mas Joko. Terima kasih banyak atas ceritanya. Mudah-mudahan Mas Joko yang diizinkan ke sini tadi menyampaikan apa adanya seperti itu, terkuak sedikit demi sedikit. Bahkan sosok yang misterius yang tak bayangkan ini ternyata juga saat ini banyak orang salah kaprah menceritakannya, kan gitu. Nah, udahlah, tidak akan mengungkap lagi itu siapa nanti beliau, wallahu alam, karena masih misterius. Andai kata sekarang beliau masih bertugas, itu secara sehat juga masih bertugas memang ya. Masih. Oke. Terima kasih Mas Joko atas informasinya. Silakan kembali bertugas. Titip salam buat rekan-rekan yang di sana. Tetap semangat. Ya, sama-sama untuk Nusantara. Walaupun seperti ini dulu prosesnya tidak apa-apa, ya. Karena Allah sudah menghendaki, pasti akan terjadi apapun yang menghalanginya. Dan itu merupakan proses. Gitu. Sampai di golongan gaib juga harus semangat juga dong. Nah, saya juga menitipkan pesan apa? Kalian yang sudah mengikuti daripada beliau. Apapun yang terjadi tetap semangat saja. Amin. Jangan patah semangat. Amin. Dan juga selalu berusaha membersihkan diri maupun hati. Itu yang terpenting. Sama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Siap. Terima kasih Mas. Silakan kembali tetap salam di sana ya. Kalau saya kurang sopan selama ini ya sampaikanlah begitu kayak orangnya saya kan. Serius malah gak bisa ya. Jadi guyon aja apa-apa. Jangan ketawain saya. Oh, lucu memang aku tawain. Hidupku besar ya. Wah, pelanggaran ini orang-orang hidupku besar terus ini. Kapan nilainya hidupku besar ini? Mancung gini kok. Ya, itu sudah terjadi. Walau alam, silakan kembali bertugas. Monggo, maaf saya. Banyak. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, efeknya hilang semua Allah. Pun, enak ya. Alhamdulillah pemirsa, demikian dialog saya yang agak serius dengan makhluk gaib yang masuk ke tubuh Mas tadi yang ngaku dari golongan jin.
dan minta dipanggil sebagai Mas Joko yang diizinkan untuk bercerita tentang rompi potang Ontokusumo yang selama ini juga masyhur di Nusantara. Seperti itu prosesnya, semua bisa kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Apabila ini ada kebenaran, itu pun dari Allah datangnya. Kalau mau banyak kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini, pemirsa. Apabila ada salah kata, salah ucap, salah pemikiran, mohon maafkan kami. Mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat Nusantara. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.